sebelumnya mereka benar-benar bersinar di season ini. Mereka cukup terseok-seok berada di zona degradasi untuk tim Open Conference kita. Dan ini dia 10 hero yang nampaknya sudah diamankan oleh teman-teman dari GPX dan juga tim Yasbi Esports Omowa. Iya. Ya, Estes dengan Ake dan juga Glue ya. Setebal-tebalnya mereka juga sebenarnya Estesnya sih yang harus bisa jaga positioning. Purify mungkin adalah salah satu jawaban, hanya jawaban singkat ya, dan jawaban panjang karena banyak sekali efek sisi yang bisa diberikan dengan Onward dan juga dengan Energy Eruption. Belum lagi yang dari adanya Parsha, ini Feather Extract yang bakal mengganggu banget. Tapi untungnya memang ya dari Marksman yang tidak, ini Marksman yang punya range cukup jauh. Kalau tadi Moskov dia bakal susah untuk masuk ke wilayah dan wilayah dari Feather Extract. Iya, Dia bakal masuk ke dalam sana. Jadi ini jauh lebih wise pick dengan adanya Brody sebetulnya ya, yang bisa kasih efek serangan jarak jauh dengan daya turn apart memory. So yep, this is it, game yang pertama kita di match keempat pertarungan antara GPX melawan teman-teman dari Yasbi Sports. Kita akan lihat sejauh ini cukup sengit, krusial juga pertarungannya dari sisi mid lane. Dimana kalau ngomongin mid lane, mereka masih coba untuk jual beli serangan. Tapi Yans dengan Edit yang berada di area XP lane, jauh lebih cepat untuk melakukan clearing terhadap wave minion. Dan belum ada opsi, kalau ngomongin dari lalu, Yans punya potensi yang cukup ciamik sih dari segi flanking gamingnya. Setuju sih kalau itu. Pemain yang berpotensi lah untuk bermain di tim besar mungkin. Iya, ini wadahnya sih bisa dibilang MDL ya, untuk melihat potensi-potensi seperti Yans dan yang lainnya sih. Dan sejauh ini di menit pertama dengan tipikal jungler yang bisa dibilang sama-sama durability ya. Dia membuktikan bahwa kedua belah tim akan sangat minim sih untuk tim fight early-nya. Iya, dan dari top lane-nya juga Watt masih terpressure ya. Cukup dalam, tapi Wahajir harus hati-hati banget juga. Karena satu salah langkah dan di cover dari belakang, ini bakal bahaya banget buat Wahaji sendiri. Apalagi Watt ditemenin bersama dengan Estes. Jadi tiap kali ada serangan memang dia bisa di chip off dikit health-nya dia. Tapi selalu ada backup di belakang dia. Ditambah lagi adanya Domain of the Moon Goddess ya, efek slow yang menyulitkan sebetulnya ini membuat harus perlu diperhatikan langkah dari kedua belah god lane. Tapi di area sisi bottom lane, Yans harus pulang terlebih dahulu setelah sedikit terkikis dengan hadirnya damage yang dikeluarkan oleh Ziri di area sisi bawah. Dan ada satu buah setup nampaknya di mana Ziri yang jauh lebih cepat untuk melakukan clearing terhadap wave minion memutuskan untuk membuka posisi di area objektif turtle. Bakal coba untuk ditarik ke daerah teritorial, efek immobilize, bahkan sudah menjadi bully-bully ungu pilihan untuk menunggangi satu pemain yang dimiliki Yasbi. Turtle berhasil diamankan oleh seorang Ray, tapi lihat first blood berhasil di-secure teman-teman Yasbi, di mana satu objektif lagi berhasil diamankan oleh pemain GPX. Jauh lebih diuntungkan ketika dua objektif di sini berhasil di-secure oleh tim GPX. Iya, mereka punya heavy spin tadi ya. Jadi memang tugas dari Ake adalah menjauhkan saja, mengunci lawannya mungkin yang punya retribution dengan heavy spinnya, sehingga dia akan bebas untuk memberikan retribution ke turtle-nya. Dan sekarang dengan unggul tipisnya GPX, ini kita tahu gold-nya juga bebas sekarang. Jadi gold lane yang lepas Watt yang mungkin tanpa penjagaan ini harus diwaspadai oleh tim Yasbi. Dan mereka tiap kali naik ke atas lagi mau ganking Watt-nya, terbaca juga. Dan berarti Watt-nya selalu mundur di saat yang tepat. Ini bahaya buat Yasbi, karena kalau mereka nggak bisa memaksimalkan, mungkin mencuri sedikit momentum dari GPX, mereka bisa terkontrol dari awal. Baik, lagi ini nggak boleh ada game tersetir ya dari Yasbi, yang memang kalau ngomongin tipikal jungler dipilih oleh Yasbi, mereka akan menitik beratkan objektif damage-nya ke area dari sisi Wakaji. Tapi di area si top lane, Wakaji juga udah mulai terkikis ya. Karena balik lagi, Fredo Kitty nggak bakal mengalihkan perhatiannya ke area Watt. Dan lihat, ada satu buah inisiasi di mana Kribo berhasil men-take down Rondel. Belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Ray terjebak dalam satu buah ruangan, tapi masih ada Blessing of the Moon Goddess yang diaktifkan oleh seorang Fredo Kitty. Maju ke depan, Wakaji terkena efek stun dan double kill. Berhasil di-secure oleh seorang Watt. Pertukaran yang cukup tidak adil, bahkan tidak ada pertukaran dari hilangnya dua pemain Yasbi di area objektif hutan. Yap, ini diakibatkan karena kehadiran Estes. Yes, itu dia. Apalagi ya, dengan komposisi Yasbi, mereka belum punya damage dari early game. Mereka bakal sangat mengandalkan, misal dari Feather Extract atau bahkan dari Wahajinya dengan damage-nya. Tapi kita tahu dengan Marksman sendiri ini masih harus nunggu dulu. Dia butuh item mungkin 2 atau 3 bahkan untuk bisa memberikan damage dan efek heal dari Fredo jauh lebih cepat dibandingkan dengan damage yang bisa diberikan. Kecuali Fredo-nya diangkat dan bukan Purify yang dipakai. Gak ada Purify sama kali GPX. Jadi harus bisa ngelihat juga dari GPX. Jangan sampai tertangkap dengan Onward misalnya dan ada follow-up damage dari belakangnya. Atau follow-up stun sisi lah. Bulir-bulir yang dikeluarkan oleh Ziri, tapi terlalu tanky.
Yans masih bisa menghindari serangan tersebut. TP Spins juga begitu saja bakal coba di follow up dengan retribution check on point coming from Joy. Turtle berhasil direnggut oleh Yasbi sebagai bentuk kompensasi tentunya dari hilangnya banyak objektif di menit-menit sebelumnya. Dan GPX tahu betul mereka nggak mau untuk merespon teamfight lebih jauh lagi. Mereka jauh memilih untuk mundur ke area lini pertahanan belakang. Tapi lihat regroup yang dimiliki oleh Yasbi di area objektif bottom lane. Mereka bakal coba untuk hancurin. Nah ya, tapi sejauh ini kita tahu ya, plating gold gak banyak sama sekali. Dan bahkan cenderung gak ada plating yang mungkin 1-2 hit aja ya. Topnya bahkan gak dapetin objektif plating. Meskipun memang Watt ditinggal begitu lama. Dan sekarang topnya setelah di ganking 4 pemain bakal ditukar mungkin untuk area dari bottom lane-nya. Tapi masih cukup kuat. Inilah kekuatan dari Glue adalah dia bisa ngedelay sedemikian lama. Glue bisa dinai sekian lama, tapi GPX di sini udah dapetin tempo permainan yang mereka inginkan sih. Di mana Watt dapetin posisi yang free. Dia bahkan membuat Wakaji fall off di menit-menit early hingga dengan terpick off kali kedua. Ini bukan angka yang cukup baik sebetulnya bagi seorang Melissa yang dimana bakal jadi tumpuan buat teman-teman Yasbi. Bahkan satu objektif turret yang dimiliki oleh tim Yasbi juga berhasil diruntuhkan oleh GPX. Tapi balik lagi, sebetulnya early gaming itu nggak menentukan hasil akhir. Cuman penting juga bagi sebuah tim untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Iya, ketika kita menang di early, kita punya ruang gerak lebih dibandingkan dengan lawannya. Karena lawan yang harus bisa ngerespon hati-hati. Sedangkan kita bisa berbuat kesalahan sampai dengan kita terlalu overextend. Nice, tapi satu barrel of Lesions dibuka lagi dengan Defender Stakes. Dan combo tersebut belum menembakkan satu buah korban jiwa. Blessing of the Moon Goddess dipapap juga oleh seorang Fredo Kitty. Tapi nampaknya Yasbi Esports masih bisa menahan dealing damage dan gempuran diberikan dari satu dengan yang lainnya. Dan bahkan lagi-lagi Watt di sini yang benar-benar menjadi potensial hero yang bisa menjadi rage guy bagi teman-teman GPX. Dan bahkan damage yang diberikan melalui ton apart memorinya memberikan satu buah kenangan yang tidak baik bagi seorang Wak Hajar. Break off di kali ketiga, personal ward dibuka, Watt tertinggal tapi masih bisa mundur ke belakang dari satu flicker dan Moonlight Immersions menyelamatkan HP yang dimiliki oleh seorang Watt. Kalau misalnya Watt tadi terpick off, ini bakal pecah tabungannya. Iya sih, dan balik lagi ya, damage yang belum cukup dari tim Yasbi, apalagi damager mereka tadi tumbang Wakaji dengan hanya 2 kali hit dan juga tahun 4 memory. Ini membuktikan Watt udah lebih daripada cukup dan bisa jadi GPX akan mengajak untuk adu 5 lawan 5 dari detik sekarang. Yes, bahkan G-nya juga harus tumbang di area sisi mid lane. Udah satu wave spin, efek tahun dikeluarkan sebagai bentuk perlawanan yang dimiliki oleh seorang Joy. Tapi nampaknya Ray menghentikan langkah pula yang dimiliki oleh seorang Joy. Dan bahkan kematian Joy pun disusul dengan hancurnya objektif Panther turret yang dimiliki oleh Yasbi. Tapi Yans di sini coba untuk mencuri perhatian, memanfaatkan kekosongan lebih tepatnya untuk menghancurkan satu objektif yang dimiliki oleh GPX dan menutupi sih kerugian yang mereka alami di beberapa menit-menit sebelumnya. Dan kalau ngomongin winning conditions dari Yasbi, ya winning condition Yasbi ya mereka harus menahan dulu. Sekarang mereka harus bisa menghindari teamfight yang sedang diinisiasikan oleh GPX. Karena sekarang durabilitas dari GPX ini powernya tinggi dibandingkan dengan Yasbi. Yasbi mereka mau gak mau tahan atau bahkan mereka colong-colongannya kalau memang harus merelakan turretnya ya apa boleh buat. Kecuali mungkin turret dari midnya ya. Kalau untuk di atas, di bawah direlakan ya apa boleh buat. Dan bahkan untuk kontes di Lord ini bisa jadi dilepas juga oleh Yasbi. Kecuali memang mereka berupaya untuk mengambil resiko. Yeah. Dan yang kedua, kalau flicker onward bisa pas nanti dari Yans, itu yang paling penting. Kalau dapetin satu targetnya, apalagi ini kan flicker semua, gak ada purify. Itu bagus banget kalau memang bisa dapat ke Fredo Cutie. Ini yang harus perlu diperhatikan ya dari sisi Yans, harus mulai make up play dan buat satu buah momentum untuk bisa jadi titik balik dari teman-teman Yasbi Esports yang bisa dibilang dari segi network kehilangan 5.000. Tapi lihat di Spins dibuka begitu saja, Joy tertarik ke area lini belakang pertandingan oleh tim GPX. Bakal mencoba di follow up dengan damage yang diberikan. 1 poin kill berhasil di-secure oleh GPX tanpa adanya pertukaran dari hilangnya hero yang dimiliki oleh Yasbi. Bahkan pressure demi pressure pun kembali dilontarkan oleh GPX untuk maju mengarah ke area objektif. Bottom turret yang dimiliki oleh teman-teman Yasbi. Dan ini membuat mereka berada di posisi yang tidak diuntungkan. Bahkan real world relations dibuka juga mengarah ke area Yans yang masih bisa bertahan. Tapi turn up Memory yang dibuka oleh seorang Watt menghentikan langkah pula yang dimiliki oleh seorang Yans. Dan benar adanya sih, ini Lord terbuka lebar bagi teman-teman GPX. Dan apakah mereka bakal maksimalin Lord pertama tersebut? Karena langsung disambut hangat dengan adanya satu buah damage yang diberikan oleh beberapa pemain GPX. Ya, dari gold, dari XP ini tertinggal sangat jauh sekali. Jadi mungkin wise decision adalah tidak mengkontes ya. Ini harus benar-benar diberikan oleh GPX. Mereka maju, mereka coba mungkin untuk dapetin Lordnya, bakal ditabrak balik. Kita sudah melihat tadi contohnya, di mana Ray dengan heavy spin langsung membuka.
tim fight-nya terpisah. Ketika di garis depan Joy udah tumbang atau terpisah dari teman-teman yang lain. Jadi zoning out-nya tidak hanya datang dari Ray, tapi juga masih ada si Ziri. Ziri dengan split-splitnya, ini mau kemana? Gak bakal bisa dicegah sama sekali dan terjadi lagi. Triple spins mengarah ke area Wak Haji. Tidak ada jalan pulang bagi Wak Haji karena lihat banyaknya resource damage yang dikeluarkan mengarah ke area Wak Haji. Bahkan di sini nggak ada kesempatan loh buat Wak Haji bisa survive, bisa catch up. Tidak ada satu poin assist pun untuk setidaknya menambah gold buff atau bonus gold yang berhasil diamankan oleh Wak Haji. Dengan Hunter Sword sudah mulai tercreate di mid yang ke-10. Lord tampak berlenggang leha di area sisi pertahanan bottom lane yang memiliki Yasbi. Heavy Spins dibuka begitu saja, disusul dengan adanya kolaborasi dari Lord Revelations yang dibuka oleh seorang Kribo yang buat teman-teman dari Yasbi berusaha coba untuk mundur secara teratur. Tapi Lord yang pertama nampaknya bakal dimaksimalkan kehancuran base Tarat yang dimiliki oleh Yasbi, walaupun sudah bisa di meltdown dengan sangat cepat. Tapi lihat efek slow yang sudah dihasilkan oleh Kribo. Beberapa pemain dari GPX bakal coba untuk memberikan sedikit penanganan, tapi Blessing of the Moon Goddess di pop up yang membuat GPX masih belum bisa untuk maju lebih dalam lagi ke area pertahanan yang dimiliki oleh tim Yasbi yang masih punya defense mechanism terbaik mereka di Lord yang pertama. Ya, itu adalah upaya terbaik ya untuk bisa menjaga best turret juga. Dan Watt cukup respect, ada Athena Shield di badan dia sekarang. Dan mari kita intip sedikit untuk item build-nya. Dengan adanya Ice Queen One untuk Kribo, ini udah membuat masuk ke dalam reward akan menjadi tugas buruk atau sulit nantinya buat Yasmi. Misal mereka tidak memiliki flicker, dan kita tahu Haji tanpa flicker hanya akan mengandalkan mungkin falling dia untuk bisa keluar. Dan terkadang falling, attack speednya itu dipakai untuk opening atau untuk kejar lawannya. Plus inspire. Dan yang kedua, ini Farsianya, kalaupun untuk ngusir sangat sulit karena Ziri udah jelas. Dia bakal nabrak ke belakang dan siapa yang mau dekat dengan Blue waktu dia sedang melakukan split. Jadi ya karena lihat tahun juga udah mulai masuk ke area Ziri, berubah menjadi satu buah bulan untuk pilihan untuk mundurkan belakang. Real Lord Relations menggantikan langkah dari Ki yang ternyata masih bisa sustain dealing damage yang diberikan. Efek Mobilize masuk ke area Joy. Hippie Spins kembali menarik Joy ke area pertahanan yang dimiliki oleh GPX, membuat dirinya harus diberikan serangan yang bertubi-tubi datang dari warga tim GPX. Atau pemain tumbang, lagi-lagi tanpa adanya kompensasi. Yasbi memilih untuk tidak memberikan respons lebih jauh. Dan di sini kalau ngomongin Farsia memang sih, tadi kalau kita lihat juga dari Faded Ice Rage-nya hanya bertahan beberapa saat. Ketika Ziri maju ke depan dia langsung menghentikan, tapi nampaknya Ziri terkena satu buah damage yang diberikan oleh seorang Yans maju ke belakang, tapi damage yang diberikan oleh seorang Watt terlalu sakit, terlalu besar damage yang dihasilkan yang membuat tidak ada penanggulangan yang cukup bagi Yans. Harus pick off. Lord yang kedua hadir, tapi base middle turret yang dimiliki Alias hancur tanpa objektif tersebut. Iya, dan ini dengan Lord tanpa Yan sekarang, tanpa adanya badan yang kedua untuk Yasdi. Lagi sih, ini mereka akan memberikan Lord kedua ini secara gratis mungkin untuk tim GPX. Dan Joy hanya akan berusaha untuk nge-mirror aja karena dia tahu kalau memang ada Lord yang sedang diambil, otomatis dari buff-nya nggak ada penjagaan sama sekali. Dan itu dia, Lord kedua, Enhanced Lord yang punya charge kali ini jatuh ke tangan GPX. Dan tugas yang semakin berat ya, tapi kalau kalian mau ini sekarang ada Jujutsu Kaisen skin dipakai, itu ada Nobara Kugisaki. Nobara Kugisaki itu guys, dari Melissa ya. Melissa betul, nunggu ini sih aku sih, Yuji Itadori. Yuji Itadori, ada juga tuh Yuji Itadori. Tapi nunggu dipakai. Nunggu dipakai. Cipi baru dapat nih Om. Apa tuh? Goju. Gojo ya? Gojo iya, Satoru. Satoru Gojo. Xavier. Keren semangat sih dia. pushnya sih Cipi. Pakai Gojo Langsung semangat? Satoru. Langsung semangat, gak sabar nih mau main. Nah buat teman-teman di rumah jangan lupa tuh langsung spin sekarang juga ya. Mobile Legends X Jujutsu Kaisen tentunya. Karena Victor Game lagi kita akan lihat bagaimana Yasbi bisa melakukan mitigasi ya. Upaya penanggulangan bencana yang berada di depan mata mereka. Karena Lord berhasil di meltdown, tapi Heavy Spin sudah mulai dibuka untuk memporak-porandakan strategi yang dibuka. Dan juga distractions agar teman-teman GPX berhasil mempangkas habis base Tarat yang dimiliki oleh tim Yasbi. Lord berhasil di meltdown, tapi lihat Wak Haji menjadi incaran dari seorang Ziri. Berubah menjadi bulir-bulir, tapi nampaknya modus yang di pop up masih belum mampu untuk menumbangkan kalau seorang Ziri. Di sisi lain, yang harus tumbang, tidak mampu lagi untuk menahan dealing damage yang diberikan. Base-nya terekspos, bahkan Wak Haji harus terkena satu buah efek airborne yang dikeluarkan oleh seorang Ray. Bakal seperti flop lagi dengan satu hentakan terakhir membuat GPX berhasil